Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan berbagi tips gimana caranya ngedapet engagement yang besar di konten-konten kita gitu. Yang pertama tuh kita ngebahas tentang politik. Cuma agak ngeri ya kalau udah ngomong politik. Temen gue sendiri pernah disatronin rumahnya selama 3 hari ngebahas tentang politik karena nyebutin nama, kejadian segala macam dan menjelek-jelekan. Itu masalahnya. Jadi ada undang-undang ITE juga yang akan menjerat lo ke pasal-pasal itu kalau ngebahas masalah politik. Even lo tahu kasusnya kayak gimana dan mungkin dari point of view lo tuh beda sama yang lain dan lo yakin tuh lo ngerasa benar, cuma tidak ada lah. Gue sih tidak menyarankan untuk ngebahas tentang itu secara belak-belakan ya. Secara terbuka itu gue nggak nyaranin sebab bisa aja dijerat dengan berbagai pasal sih kalau gue ngomong gitu ya. Yang kedua adalah kritik sosial sih. Hampir sama sih, cuma memang beda ini dengan sosialnya dan lo mengkritik itu. Kritik sosial juga kebanyakan datangnya kan dari pemerintahan ya. Nah itu yang juga 11-12 lah sama konten yang pertama tadi. Itu juga kalau memang lo punya backingan sih segala macam terserah sih. Cuma balik lagi ketika lo bikin konten itu, follower tuh memang banyak tapi mereka tidak mau pasang badan istilahnya gitu. Itu yang dua hal itu. Yang ketiga adalah konten yang memang kontroversi nih, bisa ada dua kubu nih gitu. Apapun itu kalau memang kontennya kontroversi bisa mengundang dua kubu, nah itu bisa rame tuh engagement segala macam, like segala macam itu, hate segala macam itu ada, bisa rame. Dan yang gue terakhir adalah yang keempat adalah memang konten yang memang lo satir. Nah satir ini gue ngerasa paling aman sih kalau gue bilang ya, karena satir lo nggak nyebutin nama, nggak nyebutin premisnya tuh lo nggak sebutin, kejadiannya nggak sebutin, cuma memang analoginya aja di situ yang lo ambil gitu, tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan instansi, tanpa menyebutkan pekerjaannya di mana segala macem ya. Nah itu konten yang memang bisa meredam itu dan lo bisa berbicara banyak tapi dengan nada satir. Nah kesatiran ini adalah juga menghindari untuk undang-undang ITE. Bahkan MK sendiri sudah bilang dengan keputusan kalau memang menyindir itu tidak dikenakan pidana, tapi tetap aja nanti dengan adanya mungkin perbuatan tidak menyenangkan segala macam atau hoax segala macam, nah itu bisa aja dijerat dengan pasal-pasal itu ya. Nah itu yang memang satir ini yang memang netizen juga pada support, dorong lo. Mereka tahu lo dengan kecerdasan lo berbahasa satir, lo sedang fokus ke sesuatu hal yang memang lagi ramai diperbincangkan. Lo fokus ke situ, target lo tuh ke sana tanpa lo nyebutin, karena netizen ini udah pada pinter semua. Mereka tahu apa yang lo bicarakan, mereka tahu maksud lo apa segala macam, mereka udah tahu tuh kalau itu satir. Nah untuk dua kubu ini salah satu yang terakhir dan yang memang gue pakai sekarang adalah matematika sih. Matematika sebenarnya udah ada dari 2022, cuma kebanyakan mereka belum generasi gue bilang sih udah gelombang kedua untuk matematika ini, udah masuk ke season kedua istilahnya kalau gue bilang ya. Karena memang begitu gue angkat lagi beberapa konten yang pernah gue buat dan itu mereka jadi perdebatan di situ. Karena memang konten gue sengaja bukannya memang ada perdebatan di situ, karena banyak yang keleketan netizen pada pengen tampil gitu ya kalau gue bilangnya. Karena mereka tampil dengan point of view-nya sendiri ya terserah. Makanya gue nggak pernah counter, gue nggak pernah jawab segala macam, gue lepasin aja tuh. Bukan gue nggak peduli juga sama komentar netizen. Tapi buat gue ya sudahlah, biar terjadi perdebatan gitu. Bukan gue ngadu domba, enggak. Tapi memang ini point of view gue. Tapi netizen banyak yang point of view-nya sendiri. Gue bilang gini, kalau lo pakai point of view-nya lo sendiri, semua anak nggak ada yang dapat 0 nilainya. Karena punya point of view sendiri. Gue nih yang ngasih soal. Seharusnya memang dilihat dari point of view gue. Cuma gue bebasin juga point of view-nya kalian. Sebagaimana ya terserah. Karena memang kalian punya point of view sendiri dan itu kalian pertahankan gitu. Kalau gue ya ada, gue juga pertahankan. Tapi gue nggak mau debat kusir lah. Gue juga nggak mau. Ya sudahlah, maksud gue lu jalan-jalan aja dengan point of view lo, dengan
dengan style lo ya silahkan. Kalau gue kan gitu, gue membebaskan free your mind aja gitu maksud gue. Nah itu yang memang ramai, tapi lo juga harus siap-siap nih dengan netizen yang quotes pinter gitu. Jadi lo siap-siap dibully segala macam. Kalau memang lo belum siap mental, abis lo dibully. Ternyata di Facebook juga buat bulian juga di Facebook gitu. Kalau gue ngelihatnya gini sih, ya gue tahu aja sih sampai mana batasan lu tuh berpikirnya ke arah mana. Kalau gue pribadi ngeliat gitu ya, lo juga apakah lo memang subuh pendek kah atau memang subuh panjang, lo nerangin panjang lebar ternyata lo salah gitu maksudnya. Ternyata bukan itu, dan lo nerangin begini ngotot ya buat apa. Jelas-jelas kalau gue di ujungnya itu gue kasih tahu ini tuh dikte, gue bilang gitu. Ini kan ada jika ada maka, ada beberapa kasus yang gue bilang gitu, jika ini maka jika ini maka ini gitu loh. Jadi memang ada jika maka, jelas itu bahasanya, jelas jika maka. Terus ada juga satu kan gue bilang dikte itu mudah dan menyenangkan, bukan? Itu pelajaran bahasa yang memang buat gue memberi pelajaran itu, memberi dikte atau imla ya, kalau zaman-zaman di madrasah itu bilangnya imla. Itu cuma dikte, lu cuma nulis soal, kenapa lu perdebatkan isi soalnya? Jelas-jelas di ujungnya itu gue tutup dengan dikte itu mudah dan menyenangkan. Itu yang salah satu memang kalau gue lihat adalah point of view lo sendiri untuk membawakan delivery-nya bagaimana sehingga terjadi perdebatan. Nggak salah di lo nya juga sih, maksud gue jelas-jelas sudah gue kasih udah itu dikte, itu imla, tapi lo bilang lo baca soalnya dan lo mengartikan itu sebagai matematika. Bahwa gue bilang itu bukan matematika, itu dikte doang, itu bahasa, gue bilang itu imla segala macem. Nah itu yang jadi perdebatan, dia gue nggak bisa, maksud gue nggak turut campur di situ, biar aja artinya yang memang ngerasa si bapak ini punya point of view begini loh, yaudah gue tinggal nyerahin itu ke follower gue yang memang mereka bisa counter itu. Nah itu memang gue sudah kasih treatment ya, maksud gue di gue nya sendiri, bahwa biarlah itu menjadi bagian dari follower gue untuk mengcounter jawaban itu, sekalian mereka juga menerangkan bahwa maksudnya gue seperti ini, dan diterjemahkan oleh mereka tuh dengan santunnya. Mereka kebanyakan sih yang ngasih jawaban itu, maksud gue yang ngonter konten gue itu santun kalau gue bilang, makanya gue serahin aja. Gue udah pernah bilang zaman-zaman dulu bahwa gue akan bikin konten seperti ini, dan mungkin ada banyak perbedaan pendapat di situ. Gue bilang kalau kalian mau bantu ya mangga, silahkan, gue monggo silahkan. Kalau mau bantu, gue bilang gitu, silahkan aja bantu untuk menjelaskan maksud dari konten gue itu seperti apa gitu. Kalau gue bilang sama follower gue gitu, dan mereka ya bersedia ya, artinya tadi yang gue bilang, mereka mau berdiri di barisan paling depan ketika lo tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung apapun, even kalau lo memang harus satir segala macam, mereka tetap mau masuk di depan gitu loh. Jadi untuk menambah ramai, menambah wawasan, menambah kata-kata atau kalimat di situ, menambah ramai sih kalau gue bilang pendapat ya. Nah itu mereka maju ke depan gitu. Jadi mengcounter itu gue cuma sematkan doang. Gue cuma paling terima kasih doang sih, udah ngambil, istilahnya udah ngambil dosa gue, karena memang pada ngebully segala macam. Ya udah, ngapain lo, kalau lo belum siap mental ya nggak usah main sosial media, aku bilang gitu. Termasuk untuk yang ngebully ini nih, kalau emang belum siap mental ya udah nggak usah main sosial media. Akhirnya digoreng kan sama netizen gue, itu digoreng begini, tapi nggak digoreng kan, maksudnya nggak dibully habis-habisan, mereka cuma dikasih paham aja sih. Itu netizen gue yang baik, saudara-saudara gue yang baik itu, yang ada 600.000 orang lebih. Nah itu yang gue cuma kasih ke mereka ini, bisa kalian jelaskan supaya memang kalian juga dapat ilmunya, maksud gue gitu. Karena beberapa yang akhirnya ternyata itu benar, masih dianggap salah sama mereka. Yang kemarin setengah dari 80 ditambah 80 sama dengan 5 faktorial, itu masih menganggap setengah dari 80 tambah 80. Tidak, kalau gue bilang setengah dari dalam kurung 80 ditambah 80 baru itu 60. Kalau setengah dari 80 ditambah 80 itu 120. Setengah kali 80 tambah 80 sama dengan 5 faktorial. Rupanya gue juga lagi ngetes, cek ombak apakah faktorial ini dipelajari, masih dipelajari atau tidak gitu loh. Banyak juga yang orang bilang nggak, hubungannya ke kehidupan sehari-hari apa. Kalau lo nggak bekerja di
statistika, peluang dan sebagainya. Faktoral itu dipakai untuk peluang, statistika dan sebagainya sih kalau gue bilangnya. Itu yang dipakai ke sana. Kalau lo nggak belajar itu, lo nggak bersinggungan dengan itu, ya lo bilang nggak kepake gitu loh. Kalau gue sendiri, kimia buat apa hubungannya? Gue nggak bersinggungan dengan teknologi kimia segala macam, ya nggak kepake buat gue. Cuma tetap harus dipelajari sebagai basic, dasar, landasannya itu gitu loh. Ini kan cuma penjurusan aja di sekolah ini. Kalau lo mau minat ke kimia, ya kimia begini, biologi begini, matematika begini, fisika begini gitu loh. Itu memang dari dasar, cuma dikasih dasar. Cuma dari dasar itu gue coba untuk membuat joke sih. Lagi-lagi gue bilang ini cuma sekedar guyonan, lelucon. Tapi di situ sebenarnya yang gue mau kasih adalah benang merahnya, pembelajarannya. Lo mau nggak belajar dari konten gue, itu sebenarnya bisa dipelajari. Lo nggak usah ngebully segala macam. Bukan gue nggak ngebully, nggak. Yang rugi balik lo ke sendiri gitu, balik ke diri lo sendiri. Begitu lo komen segala macam, oh orang tahu bahwa kapasitas lo segitu doang. Cuma gitu doang sih kalau gue. Hati-hati jangan membanggakan kebodohan kalian sendiri di situ. Nah itu dari gue. Nah tinggal nanti memang kalau gue lihat sih beberapa orang mungkin punya point of view sendiri, punya sudut pandang sendiri, punya tujuannya sendiri bikin konten. Tinggal dilihat aja kemana arahnya. Gue selalu mengapresiasi beberapa konten kreator yang memang arah lo ke sini, arah lo ke sini, ya sudah. Gue coba lihat point of view-nya, sudah. Even itu salah, kalau gue sendiri ya biarkan aja, memang dia pendapatnya begitu. Gue tidak meluruskan, memang siapa gue gitu kan. Tapi ya biar berkembang aja sesuai dengan niche-nya sendiri gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk berkarya ketika lo punya skill-nya, lo punya knowledge tentang apa yang lo bicarakan. Itu mau orang kayak gimana, lo akhirnya cuma tinggal tertawa doang sih. Lo cuma tinggal ketawa doang, di sini gitu. Percuma juga lo lawan, ngapain lah, sosial media terlalu besar. Pada saatnya begitu lo tampil di TV atau segala macam, orang juga udah tahu kapasitas lo di mana gitu. Apa di workshop segala macam, orang tahu kapasitas lo semana. Jadi kalau gue bilang urusan yang counter biar nanti urusan follower lo aja, serahin sama mereka lebih jago buat ngonter itu. Lo tetap fokus dan bikin konten-konten baru lagi biar lo tuh produktif gitu. Sementara hal-hal kayak begitu tuh yang memang harus counter segala macam, kasih aja. Maksudnya tugas itu juga lo sambil ngomong untuk konten. Teman-teman silakan kalau memang punya jawaban, punya pendapat, silakan teman-teman kasih pendapat, kasih paham. Mungkin teman-teman yang lain point of view-nya beda, gitu aja sih. Jadi gue tuh yang gue rasa adalah netizen gue merasa dilibatkan dengan konten-konten gue gitu. Jadi mereka bilang ya ngerasa memiliki konten gue dan ngerasa perlu untuk menjelaskan itu ke netizen yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu gue untuk menjelaskan konten-konten gue. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Ini lagi belum produksi YouTube, makin belum ini lagi ya, belum maksimal lagi. Gue lagi jalan-jalan dulu keluar kota. Nanti ketika gue balik lagi ke Jakarta, gue bakal produksi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.